Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdes, inilah kisah Khalifah Umar lindungi kaum Nasrani saat pembebasan Yerusalem. Hingga kini Yerusalem masih diyakini masing-masing pemeluk agama samawi, yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani sebagai kota suci. Sejarah mencatat kota ini sudah terbentuk ratusan tahun, bahkan ribuan tahun silam. Bagaimana tidak, Yerusalem sudah menjadi tempat lahir dan tinggalnya para nabi, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, dan Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah singgah saat menjelajahi sebagai Isra Mi'raj, tepatnya sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Tak heran jika kota ini mendapat banyak julukan yang populer di masa para penguasanya, antara lain Jerusalem, Al-Quds, Yerusalem, dan Ailia, yang menurut Abul Fida, nama terakhir ini berarti Baitur Rob atau rumah Tuhan. Yang terakhir ini memang jarang terdengar, tetapi faktanya nama inilah yang disebutkan Umar bin Khattab dalam surat perjanjian dengan kaum Nasrani. Sebab pada masa Khalifah Umar bin Khattab lah Yerusalem, sebuah kota yang dalam bahasa Ibrani berarti damai, menjadi wilayah kekuasaan Islam. Sementara pada Nabi Muhammad SAW, begitu pula zaman Khalifah pertama Abu Bakar, Yerusalem belum terbebaskan. Ada yang menarik untuk dicermati dalam peristiwa pembebasan kota Yerusalem oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dikisahkan pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem, yang saat itu di bawah tanggung jawab Uskup Sopronius, selaku perwakilan Bizantium sekaligus kepala gereja Kristen Yerusalem. Tatkala pasukan Muslim pimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin As sudah mengepung kota itu, Sopronius tetap tidak bersedia menyerahkan Yerusalem kepada kaum muslimin. Pasalnya, sang uskup ingin langsung menyerahkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mendengar kabar itu, Umar pun bergegas ke Yerusalem dengan berkendara seekor keledai, ditemani seorang pengawalnya. Setiba di Yerusalem, Umar disambut Sopronius yang benar-benar merasa kagum atas kesederhanaan dan kesahajaan sosok pemimpin yang satu itu. Kagum karena seorang penguasa bangsa yang kuat kala itu hanya bersandangkan busana lusuh ala kadarnya yang banyak jahitan dan tidak jauh berbeda dengan busana ajudannya. Sungguh jauh dengan penampilan para pemimpin dunia sekarang. Oleh Uskup Sopronius, Umar sempat diajak mengelilingi Yerusalem, bahkan mengunjungi gereja makam suci, yang menurut keyakinan Kristen, Nabi Isa pun dimakamkan di sana. Ketika waktu sholat tiba, Sopronius mempersilahkan Umar untuk sholat di dalam gereja. Namun Umar menolaknya. Jika mendirikan sholat dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikannya sebagai masjid. Mereka mengambil alih gereja untuk dibangun masjid, dengan alasan Umar pun pernah sholat di situ, yang akibatnya kaum Nasrani jadi tersisih dan terdolimi. Akhirnya, Umar bin Khattab memilih sholat di luar gereja, yang pada kemudian hari, tempat di mana Umar melakukan sholat itu dibangunlah masjid bernama Masjid Umar bin Khattab, yang posisinya berseberangan dengan gereja makam suci kaum Nasrani. Untuk menunjukkan tingginya toleransi, maka sholat berjamaah pun tidak dilakukan di masjid itu, yang berarti agar kumandang azan tidak mengganggu jamaah gereja. Pembebasan Yerusalem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun 637 Masehi benar-benar peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kerukunan dan perdamaian. Selama 462 tahun ke depan, wilayah ini terus menjadi daerah kekuasaan Islam dengan jaminan keamanan, memeluk agama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
berdasarkan fakta yang dibuat Umar ketika membebaskan kota tersebut. Bahkan pada tahun 2012, ketika konflik Palestina kian memuncak, banyak umat Islam, Yahudi, dan Kristen menuntut diberlakukannya kembali fakta tersebut dan membuat poin-poin perdamaian yang merujuk pada fakta itu sebagai solusi konflik antar umat beragama di sana. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani berlangsung harmonis. Hubungan itu tertuang dalam perjanjian Ailiyah, yaitu perjanjian antara orang-orang muslim dengan Kristen pasca perang Yarmuk yang dimenangkan oleh tentara Umar. Ketika itu, Sophronius selaku pemimpin Kristen kelahiran Damaskus menyepakati untuk menyerahkan kunci-kunci kota Al-Quds kepada Umar bin Khattab dengan syarat Umar bin Khattab harus memberikan jaminan untuk menghormati ritual dan tradisi umat Nasrani. Umar pun menyepakati persyaratan itu, sehingga ketika memasuki kota Al-Quds tak ada setetes darah pun yang tercacar. Dan setelah pembebasan pun tak ada satupun perlakuan buruk khalifah terhadap kaum Nasrani. Abdul Husain Sya'ban, sebagaimana dikutip Zuhairi Misrawi, menyebut perjanjian Umar bin Khattab itu dengan Uhdah Umariyah atau perjanjian Umariyah, yang isinya mengatur hak dan kewajiban antara umat muslim Yerusalem dengan penduduk non-muslim. Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Umar bin Khattab, Uskup Sophronius, dan beberapa perwakilan kaum muslimin. Teks perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Esa, Pengasih dan Maha Penyayang, inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Ailiyah. Ia menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak akan pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apapun dari gereja-gereja itu, dan tidak pula dari lingkungannya, serta tidak dari salib mereka, dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan mereka dalam gereja-gereja itu. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak dari seorang pun dari mereka boleh diganggu, dan di Ailiyah tidak seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka. Atas penduduk Ailiyah atau Yerusalem diwajibkan membayar jizyah, sebagaimana jizyah itu dibayar oleh penduduk kota-kota yang lain di Syria. Mereka berkewajiban mengeluarkan orang-orang Romawi dan kaum Lasud dari Ailiyah atau Yerusalem. Tetapi jika dari mereka orang-orang Romawi ada yang keluar meninggalkan Ailiyah, maka ia dijamin aman dalam jiwa dan hartanya sampai tiba di daerah keamanan mereka, Romawi. Dan jika ada yang mau tinggal, maka ia pun akan dijamin aman. Dia berkewajiban membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Ailiyah. Dan jika ada dari kalangan penduduk Ailiyah yang lebih senang untuk menggabungkan diri dan hartanya dengan Romawi, serta meninggalkan gereja-gereja dan salib-salib mereka, maka keamanan mereka dijamin berkenaan dengan jiwa mereka, gereja mereka dan salib-salib mereka, sampai mereka tiba di daerah keamanan mereka sendiri, Romawi. Dan siapa saja yang telah berada di sana, Ailiyah, dari kalangan penduduk setempat, Syria, sebelum terjadinya perang tertentu, yakni perang pembebasan Syria oleh tentara Muslim, maka bagi yang menghendaki ia dibenarkan tetap tinggal, dan ia diwajibkan membayar jizyah seperti kewajiban penduduk Ailiyah. Dan jika ia menghendaki, ia boleh bergabung dengan orang-orang Romawi, atau jika ia menghendaki, ia boleh kembali kepada keluarganya sendiri, sebab tidak ada suatu apapun yang boleh diambil dari mereka atau keluarga itu sampai mereka memetik panenan mereka.
Atas apa yang tercantum dalam lembaran ini ada janji Allah, perlindungan Rasul-Nya, perlindungan dari khalifah, dan perlindungan semua kaum beriman jika mereka atau penduduk Alia membayar jizyah yang menjadi kewajiban mereka. Menjadi saksi atas perjanjian ini Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditulis dan disaksikan tahun 15 Hijriah. Melalui perjanjian itu, Umar bin Khattab membebaskan para penduduk Yerusalem beribadah dengan keyakinan masing-masing, termasuk kaum Yahudi. Ini merupakan fakta penting dalam sejarah kerukunan umat beragama yang pernah ditampilkan oleh seorang khalifah Umar bin Khattab yang sebelum masuk Islam terkenal sebagai sosok yang keras. Memang dalam perjanjian itu disebutkan kaum Yahudi tidak diperbolehkan tinggal di Yerusalem. Namun hal itu bukan berasal dari permintaan Umar, melainkan permintaan Uskup Sopronius. Pasalnya, kaum Nasrani tidak menyukai kaum Yahudi. Dalam sebuah riwayat, Umar bertanya, "Mengapa orang Yahudi tidak boleh? Harus boleh." Uskup Sopronius menjawab, "Kalau begitu jangan dicampur dengan orang Kristen, karena orang Kristen tidak menyukai orang Yahudi." Dengan sangat terpaksa, Umar bin Khattab mengkapling Yerusalem menjadi 4 kapling yang terdiri dari 1. Kapling Kristen Armenia, 2. Kapling Ortodoks yang keduanya tidak dipersatukan, 3. Kapling Yahudi, dan yang paling besar kapling kaum muslimin. Sejak saat itu Yerusalem menjadi kota multi agama. Namun menurut Nurkholis Majid, setelah Yerusalem menjadi kota Kristen, para pemimpin Kristen sama sekali tidak memperbolehkan pemeluk Yahudi tinggal di kota tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.